Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bergembira. Bu, Pak, Dek, bergembira enggak nih? Senang enggak di sini? Wajib senang, wajib bergembira. Yang pertama dan yang utama, ya. Makanya Habib ini ucapan yang pertama dan utama puji syukur kehadirat Allah. Yang pertama masih kalau nggak hidup kira-kira bisa sampai sini nggak? Bahaya kalau nyampe sini, ya nggak? Orang udah mati jalan kemari, bahaya nggak? Takut, waduh, memedi katanya. Alhamdulillah kita masih seneng nggak hidup ini? Harus seneng, harus bahagia. Udah hidup, namanya Allah masih sayang sama kita. Sayangnya bagaimana, Beb? Alhamdulillah masih bisa berbuat baik. Masih bisa beramal baik. Coba kalau udah nggak hidup, udah mati, bisa nggak beramal baik? Nggak bisa. Alhamdulillah masih hidup, sehat, wal afiyah. Kalau nggak ada afiyah, nggak sampai ke sini. Kenapa? Sehat, ruhnya nggak sehat. Nggak ada tarikan untuk duduk di tempat sini. Apa sebabnya? Ini adalah majelisnya Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah sekali lagi, Bu, Pak, malam ini kita dikumpulkan di tempat ini. Banyak nggak kira-kira saudara kita yang di jalan lagi maksiat? Banyak nggak? Lagi berbuat dosa, naudzubillah, banyak tempat yang selain tempat ini. Ini Allah sayang. Wa man yuridillahu khairan fayufaqqih fid din. Allah ini melamar kita. Bu, Pak, mau nggak dilamar sama Allah? Kenapa dilamar sama Allah? Lah Allah cinta. Wa man yuridillahu khairan fayufaqqih fid din. Kalau Allah cinta sama makhluknya, maka Allah bisa memberikan atau memberikan rasa ingin, kehendak untuk menghadiri tempat-tempat yang mulia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi bahas nih sekarang tempat kita ini. Majelis kumpulan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik akan bisa membawa orang itu jadi baik walaupun orang itu tidak baik. Intinya begini, orang yang tidak baik hadir di majelis-majelis seperti ini, tempat mulia, orang itu akan kelihatan jadi baik. Betul apa betul, Bu? Ya, maaf, punten-punten yang tadinya mungkin jelek, tadinya sifatnya jahat, tadinya sifatnya urakan, tadinya sifatnya bandel, tadinya banyak melaksanakan maksiat. Alhamdulillah karena Allah cinta, dirubah hatinya. Allah tarik, Allah geret ke tempat-tempat yang mulia. Orang yang tadinya banyak maksiat, orang yang jahat, karena sering hadir di tempat ini, orang itu jadi Alhamdulillah. Apalagi orang baik di tempat ini. Orang yang nggak baik aja duduk di tempat ini jadi Betul apa betul, Bu, Pak? Rapi, duduk pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, baunya wangi, mukanya bercahaya. Ini tandanya Allah cinta kepada kita. Kecintaan Allah tersebut jangan dilepas. Pegangin, jaga. Maka artinya bersyukur. Nah, bersyukur bagaimana? Harus bergembira.
Kita senang, girang duduk di sini. Gak ada orang yang duduk di sini, insya Allah semuanya para hadirin yang di sini girang semua, senang. Gak ada yang lagi lesu, gak ada yang lagi gundah, gak ada yang lagi sedih. Betul Bu, Pak. Mungkin tadi dari rumahnya ada yang sedih, datang ke tempat sini. Alhamdulillah, Allah angkat kesedihannya. Amin ya Rabbal. Inilah tempat ini Bu. Yang kedua lagi, orang jahat. Dek, para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Habib ngomong kalamnya ulama semua. Orang jahat cinta kepada orang-orang yang baik. Seperti cinta kepada Ustadz Adi, cinta kepada Ustadz Hamdi. Para guru di sini, ini orang jahat loh. Itu orang akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Berkatnya maulid Nabi yang gak kenal jadikan. Benar apa benar? Yang jahat jadi baik insya Allah. Yang gelap jadi terang. Yang sedih jadi gembira. Karena maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad dari tadi sampai sekarang tidak mengajari, tidak melakukan sesuatu yang tidak diajari oleh Nabi Muhammad. Baca Al-Quran. Ini Al-Quran wahyunya Allah. Dapat pahala nggak baca Al-Quran? Satu huruf, siapa membaca Al-Quran, satu huruf Allah akan kasih pahala paling sedikit 10. Ini yang nggak punya wudhu, nggak megang Al-Quran, keadaannya duduk, itu paling rendah. Kalau orang baca Al-Quran dalam keadaan sholat, berdiri, punya wudhu, satu huruf dibalas 100 pahala. Dalam keadaan duduk, 50 pahala. Di luar Al-Quran, kita membaca satu hurufnya, punya wudhu, dapat pahala 25. Perlu kita banyakin pahala. Alhamdulillah. Apa sih hikmahnya maulidin Nabi? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terduk di sini, tadi sudah Habib jelaskan. Yang duduk dari maghrib sampai isya sampai sekarang, setiap menitnya ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk dari sore, yang kerjain tenda, yang memasak, semuanya tidak Allah lupakan. Terus apa hikmah daripada maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, mengadain begini nih Bu, Pak, untuk memupuk rasa cinta kita kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kok dipupuk Beb? Iya, hatinya kita ini berubah-ubah. Kadang naik imannya, kadang turun. Nah, makanya cinta kepada Nabi Muhammad harus dipupuk. Apa maknanya pupuk? Pupuk kalau di tanaman supaya tanamannya subur, tanamannya Oleh sebab itu mengadakan maulid ini hatinya kita dipupuk supaya rasa cinta, rasa demen kepada Nabi Muhammad akan subur, akan tumbuh dengan adanya maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti maulid Nabi ini adalah bukti kecintaan kita kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Faham apa belum Bu, Pak? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, karena Allahnya cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Habibina. Nabi kecintaannya Allah. Nabi kesayangannya Allah. Allah menciptakan makhluknya triliunan, ribuan triliun mungkin. Tidak bisa dihitung. Allah maha kehendak. Kalau Allah menciptakan seorang makhluk,
yang makhluknya tersebut mempunyai kesempurnaan semuanya, Bu. Pak, di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan bentuknya, ahsanu khuluqa wa khalqa. Bentuknya paling bagus-bagusnya bentuk di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ruhnya antara jasad dan ruh. Ruhnya adalah yang paling mulia, mulianya ruh. Ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat berkumpulnya, tempat tumpulannya kemuliaan, rahmatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, biasanya ibu cinta sama yang ganteng. Kalau mau bicara ganteng, Allah menciptakan ganteng bentuknya lingkaran. Satu lingkaran ini dibagi dua. Yang separuh dibagi dua lagi. Yang seprapat. Separuh dibagi dua jadi itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Siti Zuleha kegilaan oleh Nabi Yusuf? Tergila-gila luar biasa. Dengan kegantengannya Nabi Yusuf alaihi. Yang seprapat tadi, Bu, dibagi buat kita semuanya. Sealam dunia jagat. Yang separuh tadi siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau mau bicara ganteng tidak ada tandingannya, Bu. Nabi Muhammad disebutkan di dalam perjanji. Mukanya cakep, bunder banget tidak, bengkak banget tidak, sederhana. Pipinya naik dikit, hidungnya mancung seperti alif, di tengahnya ada tulangnya, rada dikit bengkok. Itu Nabi Muhammad. Matanya seperti sudah sifatan, alisnya seperti huruf nun, bibirnya seperti huruf mim di dalam bahasa Arab. Kulitnya, Allahumma shalli ala Muhammad, bening, putih bening, rona, berkemerah-merahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rambutnya antara kuping dan bahu, Bu. Terlalu lemes tidak? Atau kuce itu bahasa orang sini apa tuh? Kuce ya. Terlalu keriting tidak? Ngandan. Sallu ala Nabi Muhammad. Di belah tengah, Bu, rambutnya Nabi Muhammad. Orang yang melihatnya, sallu ala Nabi Muhammad. Itu seperti ada matahari di mukanya, Bu. Bercahaya luar biasa. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Orang yang belum kenal, ketemu, kalau sudah kenal tidak akan lupa dengan mukanya. Tidak pernah seumur umur melihat makhluk ciptaannya Allah yang begitu sempurnanya. Indah yang luar biasa. Tangannya lemes, empuk. Sekali orang cium tangannya tidak akan hilang wanginya. Keringatnya bau wangi. Senyumnya orang tidak akan lupa dengan senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya manis. Sampai-sampai orang kafir mengatakan saya belum pernah melihat orang bersahabat, berkawan seperti sahabatnya Muhammad. Itu orang kafir yang ngomong, Bu. Bagaimana? Ludah tidak bisa. Ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai ke bumi. Sahabatnya buru-buru parahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dari bentuknya luar biasa, ruhnya yang paling indah, ruhnya yang paling bagus, ruh jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang belum dilahirkan ke alam dunia. Bu, Pak, Nabi Adam alaihissalam umurnya 300 tahun. Karena berbuat salah di alam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka diturunkan ke alam dunia ini, Bu. Selama 40 tahun Nabi Adam nangis. Ini bukan nangis bohongan, Bu. Nangis memohon ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam yang ditulis melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun Nabi Adam doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nangisnya ada membekas jadi sungai apa tuh di daerah Sam yang sekarang Palestina. 40 tahun Nabi Adam memohon sama Allah, ya Allah ampuni dosa kami. Ini hadis dibawakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab melalui Rasulullah yang tertulis di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang disusun dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan radhiyallahu anhu, seorang ulama besar. Terus bagaimana Nabi Adam? Di situ Rasulullah mengatakan, Adam berkata, qala rabbi as'alni bihaqqi sayyidina Muhammad illa ma ghafartali. Ya Allah, aku memohon sama engkau ya Allah, berkat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah aku ya Allah. Spontan ketika itu langsung Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Adam tadinya lupa dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam mengandalkan kenabiannya, kerasulannya, memohon doa sama Allah, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu membawa nama Nabi Muhammad, spontan ketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, ini karena kemesraan Allah dengan nabinya. Bukan Allah nggak tahu. Dari mana engkau tahu Muhammad ya Adam? Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, yaitu bentuk jasadku, dan engkau memasukkan ruh dalam jasadku, seketika itu aku lihat di arsy, la ilaha illallah Muhammad tertulis di arsy. Maka kata Nabi Adam, tidak ada makhluk yang begitu mulia, yang begitu agung. Kalau tidak agung itu tidak mungkin namanya berjejer dengan engkau ya Allah. Namanya makhluk siapa? Kalau la ilaha illallah kata Nabi Adam, aku tahu. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta. Tapi ini sebelahnya siapa? Ini makhluknya Allah. Ini mesti makhluk, bukan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau bukan Nabi yang agung, makhluk yang mulia, tidak mungkin namanya akan berjejer dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu Nabi Adam diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammadnya udah ada belum kira-kira waktu itu, Bu? Pak, Nabi Muhammad belum ada. Namanya sudah terkenal. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuskanlah seseorang dari kaum ini, seorang nabi, seorang rasul, dengan membawa kitab menjelaskan, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Itu tertulis dalam Al-Quran. Nabi Musa, terkenal Nabi Musa. Kenal nggak nama Nabi Musa? Siapa musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Siapa saudaranya Nabi Musa? Harun. Nabi Musa terkenal membelah lautan merah untuk menyeberang dengan tongkatnya. Ini hebat luar biasa. Tapi Nabi Musa
dengan ridhonya, kerendahan hatinya. Ya Allah, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul memohon minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita semuanya tanpa meminta, Pak, Bu. Apa kita minta dulu di alam roh? Ya Allah, jadikanlah umatnya Nabi Muhammad. Tidak. Tapi alhamdulillah, lahir di alam dunia ini kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita bisa begini, indah jadi umatnya Nabi Muhammad. Ada pengajian, ada majelis ta'lim, ada bacaan Al-Quran, ada bacaan gosida, ada bacaan maulid. Indah, Bu. Tidak ada artinya hidup di dunia ini kalau tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini hampa, dunia ini gelap, dunia ini sunyi kalau kita tidak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikannya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa disebutkan di dalam surat As-Saff ayat 6 mengatakan wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei Bani Israel, aku memberi kabar kepada kamu. Kabar apa? Kabar gembira. Wa mubasyiron itu artinya kabar gembira. Tak, Bu. Kabar gembira naon? Kabar gembira apa? Bi rasuli, dengan adanya seorang rasul. Nabinya udah lahir belum kira-kira zamannya Nabi Isa? Nabinya belum lah. Nabi Isa ngasih kabar gembira, artinya kabar gembira. Ini diinget-inget makna gembira. Wa mubasyiron bi rasuli, dengan seorang rasul yati yang akan datang setelah aku, namanya Ahmad. Di Injil Nabi Muhammad namanya Muhammad Rasulullah. Ada di dalam Al-Quran. Intinya apa? Nabi Isa yang belum melihat, yang belum tahu kepada Nabi Muhammad, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita enggak bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Harus bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Allah berkenan, Allah boleh, Allah menyuruh kita bergembira, Bu. Pak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 56, Allah menyuruh kita bergembira. Dengan adanya apa? Kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Maulid Nabi kita harus rayakan. Kita harus peringati, kita harus bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Apa firman-Nya Allah dalam surat Yunus ayat 56? Qul, Muhammad katakan. Qul, ini perintahnya Allah. Qul isim amr. Namanya fi'il amr, kata perintah. Bifadlillah, dengan keutamaan. Apa keutamaan Allah yang agung? Apa karunia-Nya Allah yang agung? Jasad kita, dunia kita? Tidak. Keutamaan Allah, karunia Allah yang diberikan kepada diri kita adalah iman dan Islam. Intinya apa? Iman dan Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka kita bisa beriman dan berislam. Kita Islam dan alhamdulillah. Beda enggak dengan makhluk yang lain? Apakah makhluknya Allah manusia saja? Sesama manusia ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada yang tidak. Kenal sama Allah, tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Banyak enggak? Maka kita dibedakan oleh Allah. Apa dibedakannya? Kita beriman, kita kenal, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru sholat ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Jangan pelit dengan sholawat. Kalau pengen ketemu Rasulullah, kalau diucapkan shollu ala Nabi,
Allahumma salli wa sallim, itu akan ketemu sama Rasulullah. Kalau yang nggak mengucapkan, jangan harap ketemu sama Rasulullah. Kapan Bib? Nanti di padang mahsyar. Maka akan jelaskan nanti setelah ini. Inilah hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala rutinitas maulid yang di pelosok, yang di kota, yang di kantor, yang di istana, yang di mana saja di alam dunia ini, intinya cuma satu, Pak. Apa intinya, Bu, Pak? Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Senang, bahagia, atau sengsara. Dunia maupun di akhirat. Pilih surga atau neraka. Hidup ini juga pilihan. Inilah rutinitas ini supaya untuk memilih. Milih Nabi Muhammad atau yang lain. Mau milihnya siapa kira-kira, Pak, Bu? Mau milih Nabi Muhammad atau yang lain? Siap milih Nabi Muhammad? Siap cinta kepada Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Wajib, wajib, wajib pilih Nabi Muhammad. Kalau mau bicara di dunia, kita bahagia karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ada, tapi ruhnya ada. Jasad boleh jauh, ada di Madinah, tapi ruh dekat dengan kita. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Solawat, sebuah solawat yang mengikatkan kita hubungannya dengan Rasulullah, yang mengenalkan diri kita kepada Rasulullah dengan bacaan solawat, yang mendekatkan kita dengan Rasulullah dengan bacaan solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di dalam kesempatan ini Allah datangkan ruhnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wah, itu khurafat, Bid. Alasannya nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Hadis Tabrani mengatakan, ma min ahadin yusalli alayya illa ruddullah ruhi. Ini hadis sahih. Dalam hadis Tabrani mengatakan, ma min ahadin, siapa tidaklah dari satu seorang ini yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku. Akan mendatangkan, intinya itu orang akan didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ruh gampang didekatkan, Bu, tapi jasad di Madinah jauh. Ruhnya akan didekatkan kepada kita. Intinya Nabi Muhammad, buktinya apa? Yang lainnya bahwa Nabi Muhammad itu didatangkan kepada kita. Ibu kalau membaca at-tahiyat, at-tahiyatut, coba terusin. At-tahiyat, tut thayyibah, assalam, stop. Assalamualaikum, salam kepadamu. Kamu ini artinya orangnya di depan kita atau jauh? Artinya di mana? Kamu ini di depan kita berarti. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Deretan sholat dari takbiratul ihram sampai akhir, banyak kesalahan kita. Baru Allahu Akbar. Ingat masak tadi belum selesai. Allahu Akbar. Ya Allah, tadi bikin apa? Bata turun hujan. Belum diangkatin. Allahu Akbar. Jemuran di luar. Masih banyak. Nggak bisa andalan kita sholat. Benar apa benar? Ngaku nggak kira-kira sholatnya masih banyak belang bentong begitu? Masih pikirannya melayang ke sana kemari. Tapi Allah sayang. Allah datangkan Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka sederetan sholat dari takbiratul ihram sampai akhir
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Intinya di sini kita itu enggak bohong. Ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad datang kepada kita, hadir di tempat ini karena ucapan Assalamu alaika. Ini orang yang ahli bahasa kayak Ustadz Adi mungkin dan ustadz-ustadz yang lainnya. Sorob kak domir untuk anta. Kamu artinya mukhotob, orangnya ada di depan kita. Jadi nggak salah. Kalau bilang, oh itu khurafat, bohong, masa Rasulullah hadir. Ruhnya hadir. Artinya apa? Itu sholawat tadi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Aku kata Allah, ya Muhammad, untuk siapakah aku ini ya Muhammad? Nabi Muhammad tidak berani jawab. Dalam dialognya waktu Isra wal Mi'raj antara Allah dengan Rasul. Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Maka aku untuk siapa ya Habibi ya Nabi Muhammad? Kata Allah, ini dialog terakhirnya. Aku adalah untuk orang yang bersolawat sama engkau ya Nabi Muhammad. Ya Nabi salam ala ya Rasul salam ya Habib lam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi. Ya Rasul salam ya Habib la malaika salawat Allahumma salli wa sallim alaihi. Salawat, salam, salat, mengangkat gundah billahi karir dikri wasfi Muhammad. Di dalam maulid ya ulama dikatakan, demi Allah ulang-ulangilah sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad, sebutan-sebutan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, keindahan-keindahannya Nabi Muhammad, fadilah-fadilah Nabi Muhammad akan merontokkan kotoran hati, akan menghancurkan, mengikis kotoran hati dengan menyebut nama-nama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaima tuzziha anil kurubi rona, maka akan merontokkan, akan mengkikis nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lagi gundah Bu, ini kadang-kadang kan gundah mbak suami, ya, suaminya pegel, nggak ngasih uang belanja, datang-datang mukanya ceremberut suami, ya nggak Bu? Ada nggak yang begitu Bu? Jangan dibalas lagi cemberut Bu, udah muka kuburan dibalas lagi mukanya kuburan lagi. Baca dengan sholawat, ya Nabi salam, ya Rasul. Ya Habib salawat. Alhamdulillah adem, enak, nggak pegel sininya. Suami marah-marah jawab dengan salawat. Lagi masak baca salawat Nabi, ya. Lagi beresin kamar baca sholawat Nabi. Bu, ini ada perempuan di negara Irak sono. Setiap hari ngadu sama kiai ini ceritanya. Nangis ngadu, ada apa? Kamu dimarahin suami, kamu nggak punya uang, kamu nggak makan. Enggak kiai,
Saya nangis hari ini karena hari ini saya tidak mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini saya tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? Apakah ibu sebelumnya sering ketemu Nabi? Iya, saya sering ketemu Nabi hampir tiap hari. Apa amalannya bisa ketemu sama Nabi? Ibu ini setiap hari, Bu, baca sholawat Nabi 15.000. Ada yang bisa orang sini? Susah, Bib, bentar-bentar kita masak, ngurusin suami, ngurusin anak. Gampang, sholawat lagi masak boleh, lagi nyuci baju boleh, lagi apa lagi, ngejemur baju boleh. Baca sholawat terus, dekatkan dengan Rasulullah, tempelkan namanya yang banyak kita dengan Rasulullah. Semakin banyak sholawat, semakin banyak kita dikenal sama Rasulullah. Semakin banyak turun rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita baca sholawat, semakin banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina tibil gulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Alhamdulillah. Jadi inti dari kita saya ngobrol ini, Bu, Pak, ngobrol gak ceramah ini. Pilih Nabi Muhammad. Pilih Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Pupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan lepas, karena kita untuk meraih pintunya Allah, supaya mencapai kecintaannya Allah, pintunya hanya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak bakal mendapat cinta dari Allah kalau tidak melalui cintanya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Kul, katakan ya Muhammad, kalau engkau cinta dengan Allah, kalau engkau mau dicintai sama Allah, maka ikutin aku, kata Allah. Ikutin aku yaitu ikutin Nabi Muhammad. Dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi Muhammad akan timbul hub, akan timbul cinta. Dengan cinta Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau orang sudah sayang, Bu, Pak, dosa segede apapun sama Allah dihapus dengan gampang. Melalui apa? Sifat Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Adam sudah ada. Dosanya diampuni karena melalui Nabi. Maka pilih Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad. Baca sering sholawat Nabi Muhammad. Orang pengen pinter anak-anak kita melalui Nabi Muhammad. Sentral. Kalau HP sentral sinyalnya kita kuat, semakin kuat sinyalnya, terang kita berbicara dengan lawan bicara. Jelas bicaranya. Tapi kalau sinyalnya naik turun, bicaranya putus-putus. Apalagi putus gak ada sinyal, tidak mungkin bisa berkomunikasi. Begitu pula kalau kita sinyalnya rendah kepada Rasulullah, hubungannya sangat rendah kepada Rasulullah, maka hubungannya sangat tipis dengan Allah Subhanahu wa taala. Barometer kita, Bu, pengen bahagia dunia maupun akhirat, iman kita, ibadah kita, bagaimana hubungan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kita kenal Nabi Muhammad? Sampai mana kita cinta kepada Nabi Muhammad? Orang kata dalam suatu hadis akan menjadi ditaruh di hatinya Nabi Muhammad. Orang tersebut orang-orang yang menyenangkan umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira duduk di sini senang apa enggak kira-kira nih, Bu?
Pak, duduk senang apa enggak? Sedih apa senang di sini? Senang, harus wajib. Sudah duduk enak, senang, lihat para guru dapat makanan, bunga. Ini enggak hilang waktu-waktu ini. Sedetik pun tidak akan dihilangkan. Tidak dilupakan sama Allah. Untung Anda di bahagian. Alhamdulillah. As-Siddiqiyah membahagiakan umatnya Nabi Muhammad. Semoga Allah akan membahagiakan beliau. Dunia maupun akhirat nanti. Kita akan kumpul di dunia maupun di akhirat. Di dalam waktu kita sakaratul maut, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad supaya membimbing kita, supaya kita matinya dalam husnul di dalam kubur, ya Allah. Datangkan Nabi Muhammad supaya yang sempit di dalam kuburan karena adanya Nabi Muhammad jadi luas, yang luar biasa luasnya, tidak bisa kita jangkau. Di dalam kuburan yang gelap karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka dalam surat Al-Ahzab ayat 43 mengatakan, maka liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Yang gelap itu engkau akan keluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang gelap itu menuju yang bercahaya. Karena apa? Sholawat, cinta kepada Nabi Muhammad. Kuburan yang gelap jadi terang. Kuburan yang sempit karena sholawat kepada Nabi Muhammad jadi luas. Pengen di dalam kuburannya luas, sering baca sholawat. Pengen di dalam kuburannya terang, tidak gelap, tidak sempit, tidak dijepit oleh bumi, sering baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Maka di situ akan dibukakan pintu. Sebelum munkar dan nakir menanyakan man robuka wa man nabiyuka, ada satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu yang bisa menjawab adalah orang yang ahli sholawat kepada Nabi Muhammad. Pengen selamat dunia, pengen selamat di kuburan, pengen senang di akhiratnya, jangan jauh dari Nabi Muhammad. Baca sholawatnya, baca riwayat hidupnya. Sebab ini di alam dunia, Bu, kita hidup bukan gampang mulus. Ada godaan. Yang satu supaya menjauhkan kita kepada Nabi Muhammad. Di dalam Islam sendiri jangan cinta kepada Nabi Muhammad. Mengatakan maulid bid'ah, maulid kafir. Nih orang-orang yang bakal menjauhkan kita kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Jangan ikutin. Tetap dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ciri-cirinya orang cinta kepada Nabi Muhammad banyak berzikir, artinya banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Ciri-cirinya cinta kepada Nabi Muhammad banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini, ya Allah, tidak kita semuanya dikumpulkan di tempat ini, akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama benderanya As-Siddiqiyah, As-Siddiqiyah bersama benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selamat di akhirat sebelum kita masuk dalam surga dan nerakanya Allah. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, Bu. Di padang mahsyar itu sangat panas, sangat haus. Maka tidak akan ada orang yang bisa kuat di padang mahsyar kecuali orang-orang yang dipanggil oleh Nabi Muhammad. Ummati, ummati. Siapa orang tersebut? Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang waktu di alam dunianya senang membungakan umatnya Nabi Muhammad dengan adanya mengumpulkan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk apa dipanggil oleh Rasulullah? Untuk meminum air dari telaga Hud atau telaga Kausar. Sekali minum tidak akan haus selamanya. Siapa ini orang? Orang yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad. Banyak orang mau minum, umatnya Nabi Muhammad, tapi di stop oleh malaikat. Karena orang ini
tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, ayo mari kita buktikan rasa cinta kita. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan tidak bangun dari tempat ini, ya Allah, para hadirin wal hadirat di tempat ini diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dari rumah hatinya gundah, hatinya gelap, hatinya lagi susah, keluar dari tempat ini insya Allah akan bergembira, akan senang, akan bahagia. Yang susah jadi senang, yang sempit jadi luas, yang hajatnya belum digabul, mudah-mudahan berkatnya Maulidin Nabi Allah gabulkan hajat-hajat kita, Allah gabulkan doa-doa kita, Allah tambah rezekinya kita, amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Da'wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salamun wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.